Shalom untuk siswa kelas 3. Hari ini kita akan ketemu lagi. Kita bahas mengenai bersyukur dalam perbedaan. Ini adalah sambungan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu kemarin ya. Oke, mari kita lihat. Dasar Alkitabnya ada di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Dikatakan gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Ingat, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Karena kenapa? Orang itu hidup damai dengan semua orang. Makanya Alkitab memerintahkan untuk berusaha. Artinya gini, kadang-kadang kita susah hidup dengan orang lain karena kita nggak cocok dengan orang itu, ya, hidupnya nggak benar, hidupnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya Alkitab suruh kita berusaha untuk hidup menerima orang lain. Mari lihat di ringkasan materinya. Masyarakat tempat kita tinggal juga terdapat beberapa perbedaan. Beberapa berbeda agama lah, status sosial, ekonomi, usia. Berbeda agama itu ada yang agamanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Sosial misalnya. Sosialnya mungkin dia lebih kaya dari kita, ya. Dia lebih kedudukannya lebih tinggi dari kita. Perbedaan ekonomi, dia mungkin lebih punya banyak uang dari kita, rumahnya lebih bagus dari kita, punya fasilitas yang lebih baik dari kita. Usia, dia lebih tua dari kita, dia lebih muda dari kita. Nah, oleh sebab itu, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu harus dikelola dengan baik. Nah, di setiap pulau tinggal suku bangsa yang berbeda dengan pulau lain. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, dan bahkan budaya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengelola ini supaya menjadi suatu keindahan? Bayangkan di dalam satu taman, ya, saudara masuk dalam satu taman, yang ada di situ hanya bunga mawar. Apa yang saudara lihat? Tidak ada keindahan, ya. Oleh sebab itu, dalam satu taman itu harus ada beberapa jenis bunga supaya terlihat indah. Begitu juga dengan manusia, harus ada yang berbeda-beda supaya kelihatan indah. Ya. Nah, lihat ini ya perbedaannya. Daerah, suku, bahasa, dan tari. Misalnya di Jawa Tengah, sukunya apa? Suku Jawa. Bahasanya apa? Bahasa Jawa. Tarinya apa? Tari serimpi. Misalnya di Jawa Timur dan Madura, sukunya Madura, bahasanya Madura, tarinya remong. DKI Jakarta, suku Betawi, bahasa Betawi, tari Yapong. Ya, begitu juga dengan Sumatera, suku Batak, bahasa Batak, tari Tortor. Ya, di Bali juga sama, suku Bali, bahasanya Bali, tarinya Legong. Kalimantan juga punya perbedaan. Daerah Kalimantan punya suku Dayak, bahasanya bahasa Dayak, tarinya tari gong. Papua juga tidak kalah berbeda. Suku Asmat, bahasa Asmat, tari Musio. Nah, mari kita mengelola perbedaan. Kita berbeda-beda bahasa, berbeda suku, berbeda tari, tapi itu tidak membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Nah, kita harus saling mengasihi dengan teman yang berbeda agama dengan kita. Di Indonesia diakui ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara hanya memilih satu kepercayaan. Ya, jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, artinya gini, walaupun kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda tari, berbeda bahasa, tapi kita dipersatukan oleh satu ini yang namanya bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, dalam perbedaan kita harus hidup damai dengan semua orang. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 14 bahwa mengajarkan kepada kita untuk hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Kita adalah anak Allah, kita harus saling mengasihi dan mengelola perbedaan yang ada. Kita harus meneladani Tuhan Yesus kita yang selalu mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi semua orang. Ya,
Dengan perbedaan yang ada, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan adanya perbedaan, berarti kehidupan kita menjadi lebih indah. Ya, tadi saya memberikan contoh di kelas 3 bahwa bayangkan dalam satu taman itu eh, adanya bunga mawar, tok, tidak ada bunga lain. Maka yang saudara lihat adalah hutan. Ya, oleh sebab itu perbedaan itu menciptakan keindahan. Sikap bersyukur atas perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, harus mengasihi semua orang berbeda dengan kita, hidup berdamai dengan mereka, hidup rukun, aman, tentram dengan mereka, dan apalagi ini yang terakhir, yang paling penting, menghormati, menghargai perbedaan. Saudara di Jawa, ada ketemu orang Papua, ketemu orang Indonesia Timur, ketemu orang Sumatera, jangan ditendang, jangan disepelekan, jangan dipojokkan, harus menerima dia apa adanya, seperti dia menerima dirinya sendiri. Ya,